Kalau tadi yang ditanyakan, bagaimana kita menghindari yang tadi mungkin terjadi, mohon maaf saya, karena yang kan ini di Mandalika yang adanya kerusakan dan lain sebagainya itu anunya mereka. Selamat siang Bapak Ahmad Sarwani, Ketua Organizing Committee dari Jakarta E-Prix 2022. Sudah hadir juga Bapak Widi, Managing Director dari Jakarta E-Prix 2022. Pak ditemani oleh Bapak Widi Amanesto, silakan Bapak. Bapak Irawan dari Construction, silakan untuk mengambil tempatnya, dan Bapak Ananda Mikola, silakan Bapak. Ini tadi adalah ini kemarin yang disebut oleh trek lurus ya, trek lurus tadi gambar kanan yang dikatakan tadi 600 meter mengarah ke ujung situ. Nah ini ada tikungan pertama. Kalau seluruh sirkuit favorit orang adalah melihat di turn 1. Inilah turn 1-nya. Kita lihat bahwa run-off-nya sangat-sangat besar karena speed tertinggi di sirkuit ini di sini, dan pengereman paling ketat adalah di sini, sehingga ada kemungkinan mobil ini akan out. Ini ya teman-teman ya, lihat ini ya. Ya. Di ujung ini ada nih. Nah, ini adalah tikungan ketiga ya, turn 3. Akan kembali kita masuk ke turn 4. Turn 4 ini merupakan dua trek yang berdampingan, jadi ke arah kanan dan ke arah kiri. Tikungan ini tikungan yang sangat ringan sekali dengan kecepatan tinggi, peserta akan belok, tapi kecepatan sangat tinggi dengan keadaan yang tidak lurus. Kemudian dia akan belok kiri tajam 90 derajat. Jadi ini juga suatu tantangan karena dia akan menggunakan pengereman dalam keadaan belok. Yang tadi kita sebutkan itu adalah bagian sirkuit yang saat ini adalah jalan biasa yang kita perbaiki. Nah, kemudian kita masuk ke jalur yang asalnya adalah tanah kosong. Ini adalah jalur tanah kosong yang kita bentuk sirkuit. Jadi kalau konsepnya street circuit di sini, desainernya dari Portugis, Rodrigo, dia menerapkan bukan street circuit lagi, tapi ini adalah gaya desain permanent circuit, sehingga dia mendapatkan kemiringan-kemiringan yang bisa didesain yang sangat menarik. Dan nah ini belokan ini kita menuju ke belokan turn 12. Turn 12 ini yang tadi disampaikan bahwa kemiringan ada 6%. Kenapa 6%? Ini supaya kecepatan nikunya bisa sangat-sangat tinggi. Karena setelah itu akan memperoleh suatu straight sepanjang 300 meter. Sehingga kalau waktu masuk di tikungan itu kecepatan tinggi, berarti di ujung ini juga akan sangat-sangat tinggi kecepatannya. Dan kemudian ada hairpin. Kenapa sirkuit ini, karakter ini ditekankan di sini adalah mobil listrik itu bisa regenerator. Jadi listriknya bisa, karena dia ngerem, dia akan menimbulkan listrik masuk. Makanya adanya straight yang sangat panjang dan hard braking itu merupakan ciri khas dari Formula E. Kemudian kita masuk kembali ke mengarah kepada straight. Di daerah sini adalah di daerah atraksinya, nanti akan ada grandstand dan fokus penonton akan di daerah titik ini. Karena lapangan terbuka luas, pandangan akan sangat luas sekali. Kemudian dengan tikungan yang agak tidak tajam ini akan masuk kepada last corner. Nah, last corner ini memang dibikin sangat-sangat ketat, karena biasanya sampai dengan balap terakhir kita lihat kan last corner jadi sangat penting sekali, sering terjadi masalah di last corner di balap-balap itu. Kalau kita lihat hampir badan jalan sudah selesai semua, dan memang badan jalan inilah hal yang paling makan waktu banyak dalam pengerjaan. Moga-moga dengan cuaca
hujan yang tidak terlalu deras seperti hari-hari ini, semua bisa terselesaikan pada waktunya. Kita mempunyai waktu yang sangat mepet sekali karena kami kemarin melakukan segala macam administrasi sesuai dengan prosedurnya yang memang sangat panjang. Maka saat ini kita harus mengambil waktu yang telah terbuang dengan kerja yang sangat keras. Terima kasih Jaya Konstruksi Pak Ari ya. Terima kasih Pak. Yang selalu, nah, karena kita tahu saat ini Indonesia sudah mulai banyak sekali bermunculan sirkuit baru, dan ini adalah satu sirkuit baru dengan karakter yang sangat berbeda dengan yang lain. Dan tentunya pada ujungnya adalah untuk perkembangan olahraga otomotif di Indonesia. Baik, mungkin sebelum ditutup, Bapak Ibu berkenan kita mungkin langsung ke Pak Ari aja ya. Ini kan ada tingkat kesulitan yang tinggi di zona 5 Pak. Saya ingin butuh perbandingan ini Pak dari normalnya Pak. Kalau membangun jalan dengan kondisi seperti itu butuh berapa lama? Dan ini kan kita kebut Kejatayang sama jadwal juga. Nah, apa yang membuat Pak Ari yakin kalau ini bisa tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan gitu? Dan apakah kebut mengejar jadwal ini bisa menambah biaya untuk konstruksi ini? Mungkin itu aja. Terima kasih. Yang kedua sekalian. pertanyaan pertama untuk Pak Ari, kedua dari Mas siapa, media mana, ditujukan kepada siapa? Saya Yogi dari CNN Indonesia. Mungkin terserah deh siapa yang jawab. Mau nanya soal apa benar ya sirkuit Formula E ini dibangun di bekas sirkuit Ancol yang tahun 70-an? Itu aja. Oke, terima kasih Mas Yogi. Dipersilakan Pak Ari terlebih dahulu. Sebetulnya pekerjaan konstruksi itu sebuah pekerjaan fisik yang bisa dilihat, kemudian bisa dimanage dengan membagi area-area, kemudian kita bisa hitung kebutuhannya. Ibaratnya saya sering mengatakan, ibaratnya sebuah peperangan. Kita mempunyai musuh, katakanlah di zona 5, 1 kilo 40 meter. Kita mempunyai waktu untuk sampai dengan kita pekerjaan base, katakanlah 20 hari. Kalau perang, kita mempunyai musuh 1040 orang, kita mempunyai waktu 20 hari. Berapa orang yang harus saya tembak setiap hari? Berapa kebutuhan bedilnya, berapa kebutuhan pelurunya, itu mudah sekali dihitung. Yang susah adalah bagaimana kita menembak dengan tepat, bagaimana semua orang itu mau berperang dengan cepat, bagaimana semua orang itu mau berperang meskipun hujan, bagaimana semua orang itu mau berperang meskipun malam hari baru mulai perang. Paham maksud saya ya? Kira-kira gitu kan? Jadi ini bisa dihitung, cuma bagaimana yang kita memanage ini supaya ini bisa berjalan, itu yang lebih susah. Ya? Iya. Oke, Bang Sigit. Jadi perbandingannya nggak ada Pak? Oh, perbandingannya. Sebetulnya perbandingannya sama, Mas. Kita perang membunuh 1040 musuh, waktunya 4 bulan, dengan waktunya 2 bulan, dengan waktunya 1 bulan. Keperluan peluru kita sama-sama 1040. Cuma bagaimana kita membuat 1040 ini bisa menembak dengan tepat, dengan cepat. Nah, itu diperlukan jenderal yang keras. Kira-kira seperti itu. Ya, Mas Sigit ya? Ya. Jadi kalaupun ada kenaikan biaya itu tidak sebuah hal yang menjadi signifikan. Karena apa? Saya gambarkan. 1 kilo 40 materialnya misalnya setengah meter lebar. Misalnya tebelnya setengah meter, lebarnya 20 meter, berarti 1 meter lari adalah 10 meter kubik. Kali 1040, ketemunya adalah 10.400 kubik. Ya kan, ini matematika biasa aja. Mau dikerjakan 2 bulan, ketemunya juga 10.400. Mau dikerjakan 1 bulan, 10.400. Sama. Cuma bagaimana kita sekarang mendatangkan 10.400 dalam 1 bulan. Nah, ini yang memerlukan tadi strategi.
strateginya apa? Termasuk tadi saya tumpuk itu kan, Nah, memang ada. Mungkin kalau dia harus datang 1 bulan, ya biayanya menjadi lebih naik sedikit, tapi tidak signifikan. Kira-kira seperti itu gambaran. Baik, terima kasih Pak Ari. Berikutnya mengenai Ancol sirkuit yang dulu itu dari Bende situ ke arah sana. Jadi beda dengan yang sini. Ini bersinggungannya di gong yang besar tadi. Itu adalah persinggungannya di sini. Ini ke arah sini. Ke arah mana? Ke arah sana tuh? Timur. Ke arah timur. Kalau itu adalah ke arah barat sana. Dari gong yang besar tadi itu ke arah barat. Jadi beda. Beda berarti Pak ya? Beda. Ada bersinggungan tadi? Enggak. baik. Ya, silakan Pak Ananda. Yes. Jadi yang dimaksud mungkin ada tempat namanya Tapel Kuda bersebelahan dengan kuburan Belanda. Waktu itu umur saya masih 10 tahun. Memang itu jadi sektor 1 itu memang bekas bagian daripada sirkuit. Karena dulu sirkuit Ancol itu panjangnya 4,2. Jadi yang kepakai, yang kena daripada sirkuit formula itu sekitar 300-200 meter. Itu yang berdekatan dengan kuburan Belanda. Oke. Sangat detail karena mungkin dulu pengalaman pribadi ya Mas Ananda Nikola ya. Jadi mungkin bisa clear ya Mas Yogi dari CNN. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Ya, nama dan media ditujukan kepada siapa? Untuk Pak Ari atau Mas Ananda Nikola dari MNC Mas Fahmi Muhammad. Cek. Untuk Pak Ari atau Mas Ananda Nikola dari MNC Mas Fahmi Muhammad. Ini kan kalau kita berkaca sebenarnya sama, mungkin saya masalah balap bisa jelasin ke kami mengenai kebersihan dari trek. Kalau melihat dari MotoGP Mandalika kan banyak dari pembalap yang mengeluhkan karena debu dan juga kotoran. Ini karena treknya juga cepat ya, sebenarnya targetnya juga sangat mepet. Untuk masalah kebersihan nantinya seperti apa nih nanti dengan kita menghindari berarti sebenarnya keluhan daripada pembalap nanti ya kalau sudah dimulai dari April sini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ananda. Mas dari CNN. Oh, MNC. Ya, jadi kita perencanaan didasarkan pada spesifikasi. Misalnya batu itu kita harus tahu kekerasannya berapa, bagaimana cara mengetesnya, berapa kali dia dites. Itu harus kita lakukan sesuai prosedur. Kemudian aspal, kemudian pasir. Nah, kita mohon maaf ya, saya sampaikan ya, kalau bahasa saya, kalau kita mengerjakan pekerjaan konstruksi, kita tidak akan mendapatkan hasil akhir yang baik tanpa proses yang baik. Sehingga proses ini akan kita lakukan terus. Nah, kalau tadi yang ditanyakan, bagaimana kita menghindari yang tadi mungkin terjadi, mohon maaf saya, karena yang kan di Mandalika yang adanya kerusakan dan lain sebagainya itu anunya mereka, tapi kita akan berusaha terus mengikuti proses-proses itu, proses yang harus kita kerjakan. Misalnya batu harus dites, hasilnya harus gini, kalau tidak masuk ya harus kita cari batu yang lain. Tapi sampai sejauh ini kita sudah menemukan atau kita sudah dengan batu yang masuk, yang sesuai dengan pasir yang sesuai, atau kalau bahasa kita ya abu dengan aspal. Namun itu kan tidak bisa serta-merta kita ikuti, tapi harus ada ujinya. Uji dalam skala kecil yang namanya trial. Nah, nanti baru kita skala yang menengah, baru dalam skala besar. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa ini bisa kita dapatkan seperti yang diharapkan. Insya Allah kita bisa kerjakan itu. Baik, cukup menjawab. Saya rasa mungkin ada tambahan lainnya, kami persilahkan. Jadi memang kalau dalam masa konstruksi pasti kotor, pasti. Tapi kita sudah tahu itu bahwa event adalah tanggal 4 Juni dan construction ini berakhir adalah akhir Maret. Kita punya waktu di bulan Mei, kita selain kita akan install seluruh keperluan trek, salah satunya adalah kita pembersihan seluruh lahan. Karena ini adalah kejuaraan dunia, kita harus bisa mencerminkan bahwa trek ini layak masuk live TV dunia. Jadi semua harus bersih ya. Mungkin Herawan boleh saya tahu.
Jadi kebersihan itu ada dua. Yang satu karena mungkin karena sirkuitnya baru, karena bekas konstruksi. Tapi yang kedua karena kerusakan. Nah, semoga yang saya harapkan di sirkuit ini, kalau masalahnya hanya karena konstruksi, itu bukan masalah yang besar, karena dengan berjalannya waktu dan dengan kita siram, dan kita lewatin, itu nggak ada masalah. Kalau masalah kalau kerusakan yang timbul daripada aspal itu. Baik. Teman-teman sudah mendapatkan informasi yang secara detail, tapi kalau tadi ada pertanyaan MNC, apple to apple dengan Mandalika, mestinya jangan disamain. Itu biarkanlah Mandalika dengan MotoGP-nya. Kita persiapan di sini fokus dengan persiapan yang secara matang dengan kuat agar event ini berjalan dengan sesuai harapan kita semua tentunya. Dan mohon doa karena proses pembangunan terus berlangsung dan tahapan Pak Ari sebagai bos kontraktor di Formula ini adalah ini bentuk bahwa kita serius menyikapi apa yang menjadi event internasional dengan segala kekurangan untuk memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan untuk event yang diselenggarakan pada 4 Juni nanti. Kita berharap dengan segala kekurangan kita akan perbaiki dan terus kita evaluasi apa-apa yang menjadi kepentingan buat event ini untuk di mata di dunia. Kami mohon doa dan teruslah mendukung apa yang menjadi dukungan ini untuk kepentingan bangsa Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Termasuk tripod, kamera, silakan semuanya masuk ke dalam bus, teman-teman, tidak ada yang ditinggalkan di sini.